Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Invita Homa Fariha dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi perihal gugatan di makalah hukum acara perdata. Dalam materi ini kita akan membahas 3 hal, yakni terkait kewenangan peradilan dalam permohonan gugatan, kemudian perubahan dan pencabutan gugatan, serta penggabungan beberapa gugatan. Untuk pembahasan yang pertama, terkait kewenangan peradilan dalam permohonan gugatan. Di sini kami membagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, yakni kewenangan peradilan berdasarkan materi perkara. Adapun pembagian kewenangan pengadilan berdasarkan materi perkara, yang pertama di pengadilan negeri, yang mana pengadilan negeri di sini memiliki kewenangan untuk menangani perkara perdata dan juga perkara pidana pada umumnya, seperti mengenai warisan, harta benda, utang piutang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, yakni pengadilan agama, yang mana seperti yang kita ketahui, untuk pengadilan agama sendiri memiliki kewenangan untuk mengurusi sengketa perdata seperti pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga terkait pengadilan tata usaha negara atau PTUN, yang mana PTUN sendiri memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan perbuatan administratif oleh pejabat pemerintah ataupun badan administrasi negara. Kemudian yang keempat, yakni terkait pengadilan niaga, yang mana sesuai dengan namanya, niaga. Jadi pengadilan niaga memiliki berkaitan untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan ekonomi dan juga bisnis. Untuk poin yang kelima, terkait pengadilan militer, memiliki kewenangan untuk menangani perkara yang berkaitan dengan kegiatan militer. Dan yang keenam, terakhir, yaitu pengadilan khusus, yang mana pengadilan khusus sendiri memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang tertentu, seperti pengadilan tindak pidana korupsi yang menangani kasus-kasus korupsi. Kemudian yang kedua, poin kedua, yakni kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah atau disebut dengan wewenang relatif. Kewenangan relatif pengadilan ini terkait dengan wilayah hukum di mana suatu gugatan dapat diajukan. Kemudian yang ketiga, kewenangan pengadilan berdasarkan tingkat pengadilan. Untuk tingkat pengadilan pertama, itu adalah tingkat pengadilan yang pertama kali memeriksa atau mengadili suatu perkara seperti pengadilan negeri. Kemudian yang kedua, yaitu pengadilan tingkat banding, yang mana setelah putusan di tingkat pertama, apabila pihak itu tidak setuju atau mengajukan keberatan terhadap putusan tertentu, maka mereka dapat mengajukan banding terhadap pengadilan tingkat banding seperti pengadilan tinggi. Kemudian untuk pengadilan kasasi, di sini yang dimaksud dengan pengadilan kasasi adalah Mahkamah Agung. Untuk kewenangan yang keempat, yakni kewenangan berdasarkan jenis gugatan. Untuk jenis-jenis gugatan itu dapat diajukan untuk jenis-jenis gugatan kami bagi menjadi beberapa, dijelaskan dalam beberapa hal. Yang pertama, gugatan perdata, yakni gugatan yang berkaitan dengan hak-hak perorangan ataupun badan hukum, termasuk juga gugatan pembatalan ataupun perubahan perjanjian. Kemudian gugatan wan prestasi atau yang disebut dengan gugatan ganti rugi. Kemudian terdapat gugatan pembagian harta bersama, gugatan warisan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada gugatan pidana, yang mana gugatan pidana itu diajukan dalam perkara pidana untuk mendakwa pihak yang melakukan pelanggaran terhadap suatu hukum pidana. Yang ketiga, yaitu gugatan administrasi, yang mana sesuai dengan namanya juga, dalam hal ini sengketa yang melibatkan keputusan administrasi negara. Yang selanjutnya, yakni gugatan konstitusional, ini berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Yang kelima, kewenangan pengadilan berdasarkan persyaratan formal, seperti surat gugatan, dokumentasi pendukung, biaya perkara, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, yakni kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa.
Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberi putusan yang bersifat mengikat dan juga memerintahkan pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu seperti membayar ganti rugi dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kedua yaitu perubahan dan juga pencabutan gugatan. Untuk perubahan gugatan atau sering disebut dengan repudiasi gugatan adalah tindakan yang dilakukan oleh penggugat untuk mengubah pokok gugatan, baik itu terkait dengan permintaan ataupun alasan gugatan. Untuk selanjutnya yakni terkait pencabutan gugatan, yaitu tindakan hukum di mana penggugat secara sukarela menarik kembali gugatan yang telah ia sampaikan kepada pengadilan. Untuk poin selanjutnya yaitu penggabungan beberapa gugatan. Yang dimaksud dengan penggabungan beberapa gugatan itu adalah penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Nah, dalam hal ini ada beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, terdapat hubungan erat antara beberapa gugatan tersebut. Kemudian terdapat juga hubungan hukum yang mana keduanya harus memiliki hubungan dalam hukum tersebut. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk penggabungan gugatan. Jadi penggabungan gugatan itu ada yang berupa kumulasi subjektif, ada juga yang berupa kumulasi objektif, dan yang ketiga kita akan membahas terkait kumulasi gugatan yang tidak dibenarkan, yakni apabila penggabungan gugatan itu memiliki objek gugatan yang berbeda, maka itu tidak bisa. Kemudian juga gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda juga tidak bisa. Dan gugatan yang tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda itu juga tidak diperbolehkan. Untuk kesimpulan dari materi pada hari ini, yakni kewenangan peradilan dalam permohonan gugatan itu adalah hak dan juga wewenang yang dimiliki oleh pengadilan sendiri untuk memproses, memeriksa, atau memutuskan suatu perkara. Terkait hal-hal yang berkaitan dengan penggabungan gugatan juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya penggabungan gugatan bisa diterima di pengadilan. Demikian materi dari kami yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.